Selamat datang di video ini. Sebelum masuk ke inti video, perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin dari Prodi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajahi sejarah panjang teknologi komputer dari masa ke masa. Sebelum melanjutkan, apa kalian tahu apa sih itu komputer? Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Secara sederhana, komputer ialah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, dan memproses data sesuai dengan instruksi yang diberikan, serta menghasilkan output yang diinginkan. Terus sejarah komputer bagaimana? Apa ada yang tahu? Di awal abad ke-19, manusia berusaha keras untuk menemukan cara baru untuk melakukan perhitungan matematika yang lebih cepat dan efisien. Di tengah usaha tersebut, muncul tokoh bernama Charles Babbage, seorang matematikawan, filosof, penemu, dan insinyur mekanik asal Inggris yang memiliki visi revolusioner. Pada 1922, Charles Babbage merenungkan tentang mesin yang dapat mengotomatisasi perhitungan matematika, sehingga mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan yang kompleks. Dari sinilah lahir ide mesin perhitungannya yang dikenal sebagai mesin diferensial. Namun pembuatan mesin ini mengalami banyak hambatan, terutama dari sisi pembiayaan dan teknologi pembuatan komponen. Namun Babbage tidak berhenti di situ. Ia kemudian merancang konsep mesin analitik yang jauh lebih ambisius, yang dianggap sebagai cikal bakal dari komputer modern. Langkah besar selanjutnya dalam evolusi komputer diperkenalkan oleh Herman Hollerith yang menciptakan mesin tabulasi untuk menghitung sensus di Amerika Serikat. Pada tahun 1890, perusahaan yang didirikan Hollerith kemudian berkembang menjadi IBM, salah satu raksasa komputasi di dunia. Sejarah komputer terbagi menjadi beberapa generasi, yaitu generasi pertama dimulai pada tahun 1940 hingga tahun 1956, dan generasi kedua dimulai pada tahun 1956 hingga tahun 1963. Lalu generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 hingga tahun 1971. Generasi keempat dimulai pada tahun 1971 hingga sekarang. Dan generasi kelima dimulai dari sekarang hingga masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas komputer generasi pertama, dimulai pada tahun 1940 sampai tahun 1956. Menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan data. Salah satu contoh paling ikonik adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dibangun oleh J. Presper Inkreh dan John Mauching pada tahun 1946. Dengan berat hampir 30 ton, ENIAC terdiri dari 18.000 tabung vakum. ENIAC dibangun di Universitas Pennsylvania yang dirancang pada 1942, namun dimulai pada 1943 dan selesai pada 1946, memakan waktu 3 tahun. ENIAC memiliki keterbatasan yang signifikan. Mereka membutuhkan ruang yang luas, konsumsi daya yang besar, dan sering mengalami kerusakan yang memerlukan waktu lama untuk diperbaiki. Selain itu, program-program yang dijalankan oleh komputer harus dimasukkan secara manual melalui pengaturan fisik kabel dan saklar, membuat penggunaan komputer menjadi sangat kompleks dan memakan waktu. Meskipun demikian, era komputer generasi pertama membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut dalam teknologi komputer. Mereka menjadi dasar bagi pengembangan komputer selanjutnya, membawa kita ke arah yang lebih cepat dan lebih efisien dan lebih mudah diakses. Selanjutnya, komputer generasi kedua dimulai dari tahun 1956 sampai tahun 1963. Pada era tahun 1950-an, dunia teknologi menyaksikan revolusi besar dalam evolusi komputer. Berawal dari pemakaian transistor menggantikan tabung vakum, terbuka babak baru dalam sejarah komputer.
Di generasi kedua, komputer transistor membawa cahaya baru dengan ukuran yang lebih kecil, konsumsi energi yang lebih rendah, dan biaya produksi yang lebih murah, dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan tabung vakum. Kemajuan ini tidak hanya memperkecil ukuran komputer, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan efisiensi mereka. Komputer generasi kedua masih menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah, namun untuk pertama kalinya mulai diperkenalkan ke bahasa pemrograman yang lebih tinggi seperti COBOL dan Fortran yang memudahkan tugas pemrograman. Selama periode ini, berbagai komputer baru bermunculan seperti IBM 1401 pada tahun 1956 yang sangat populer di dunia bisnis karena kemampuannya dalam pengolahan data. Kemudian ada juga PDP-1 pada tahun 1959 dari Digital Equipment Corporation yang merupakan komputer yang disukai di kalangan institusi pendidikan dan laboratorium penelitian karena ukurannya relatif lebih kecil dan harga yang lebih terjangkau. Univac 107 dan IBM 7090 juga adalah beberapa contoh penting lainnya, masing-masing menawarkan peningkatan kecepatan dan kapasitas memori. Selanjutnya, komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai tahun 1971. Pada generasi ini menandai perubahan signifikan dalam teknologi komputer, membawa inovasi yang membentuk fondasi dari komputasi modern yang kita kenal hari ini. Pada tahun 1964, dengan diperkenalkannya sirkuit terpadu IC atau Integrated Circuit, dimulailah era komputer generasi ketiga. Teknologi ini menggabungkan banyak transistor dan komponen elektronik kecil lainnya ke dalam satu chip, meningkatkan efisiensi dan kinerja komputer secara signifikan. Sirkuit terpadu memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan komputer yang lebih kuat dan lebih terjangkau. Perkembangan sirkuit terpadu juga membawa kemajuan dalam teknologi mikroprosesor. Pada tahun 1971, J.Kilby dari Texas Instruments dan Robert Noyce dari Fairchild Semiconductor secara independen mengembangkan mikroprosesor, membuka era baru dalam komputasi personal dan sistem tertanam. Komputer generasi ketiga melihat kemunculan komputer mini dan mainframe yang semakin populer. Komputer mini seperti DLC, PDV, dan IBM Sistem 360 menawarkan kekuatan komputasi yang cukup untuk banyak aplikasi bisnis dan ilmiah, sementara mainframe terus menjadi tulang punggung infrastruktur komputasi perusahaan besar. Pada masa ini, industri komputer juga menyaksikan kemajuan besar dalam hal perangkat lunak. Perusahaan seperti IBM dan DSC mulai mengembangkan sistem operasi yang lebih canggih seperti OS 360 dan TOPS 10 yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi dan dengan lebih efisien. Selanjutnya, perkembangan komputer yang luar biasa dari generasi keempat yang dimulai pada tahun 1971 hingga sekarang. Di tahun 1971, di laboratorium Intel, sebuah inovasi revolusioner tercipta mikroprosesor 4004. Ini adalah tonggak awal dalam perjalanan menuju komputer generasi keempat. Mikroprosesor ini memberi kemampuan komputasi yang lebih besar dalam ukuran yang jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Komputer generasi keempat dibangun berdasarkan mikroprosesor ini. Pada tahun 1981, IBM meluncurkan IBM Personal Computer yang kemudian dikenal sebagai PC. Ini memulai era komputer pribadi yang merakyat. Komputer tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya dapat dimiliki oleh perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Sekarang mereka ada di meja kerja, rumah-rumah, di kantor-kantor di seluruh dunia. Pada generasi ini, tidak lama kemudian, internet mengubah segalanya. Komputer generasi keempat memberi kita akses ke dunia maya. Komunikasi, informasi, dan hiburan menjadi lebih mudah diakses dari mana saja. Dunia menjadi lebih terhubung dari sebelumnya. Pada tahun 2007,
Era baru dimulai dengan peluncuran iPhone. Ini memulai revolusi komputer seluler. Sekarang komputer tidak lagi hanya berada di meja atau pangkuan kita. Sekarang mereka berada di saku kita. Selanjutnya, komputer generasi kelima dimulai dari tahun sekarang dan membawa kita ke masa depan yang menakjubkan. Generasi kelima komputer menandai awal dari era kecerdasan buatan yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Ini bukan sekadar mesin-mesin penghitung, melainkan identitas yang memahami konteks, beradaptasi dengan lingkungan, dan bahkan menunjukkan berkreativitas. Pada generasi kelima, komputer tidak hanya mengikuti perintah, tetapi juga memberikan saran, membuat keputusan, bahkan bersosialisasi dengan manusia. Mereka diprogram untuk memahami konteks dan tujuan dari permintaan kita. Di sektor kesehatan, komputer generasi kelima membantu diagnosis penyakit dengan tingkat akurasi yang tinggi.